Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi tentang spiritual. Seorang guru mursyid spiritual yang mendapat petunjuk dari Allah dianjurkan untuk mengajarkan ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki. Yang namanya ilmu kebenaran hakiki itu tidak dapat diperoleh dari membaca buku, melainkan nisbahnya kepada al-haq, kepada Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah secara langsung. Itulah yang disebut kebenaran hakiki, tidak ada persangkaan, tidak ada perbuatan syirik di dalam pendapatnya. Sebutlah mursyid spiritual tersebut dengan nama Mr. X. Mr. X adalah orang akhir zaman yang sekarang masih hidup, dan beliau adalah salah satu keturunan wali Allah yang masyhur di kalangan para pejalan spiritual. Beliau ini mendapatkan mimpi bagian kenabian. Yang dimaksud mimpi bagian kenabian adalah seperti yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Sedangkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Umat Islam yang tingkat keimanannya muslim tapi soleh, umat Islam yang tingkat keimanannya di level mukmin, itu bisa mendapat peluang rahmat dari Allah berupa petunjuk dari mimpi bagian kenabian. Apalagi di makom ihsan, makomnya para wali Allah. Maksudnya dari mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi itu adalah petunjuk berupa mimpi yang benar dalam tidur, seperti yang dialami Nabi Muhammad SAW yang disebutkan banyak di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dan juga beberapa mimpi yang dialami beliau itu di dalam Al-Quran. Begitu juga nabi-nabi yang lain, para kekasih Allah, dan orang-orang soleh lainnya. Mursyid spiritual yang saya ceritakan itu mendapat petunjuk dari mimpi bagian kenabian. Beliau itu divisualkan di dalam mimpi tersebut. Beliau mengajarkan kepada dua orang. Kebetulan visualnya di pinggiran jalan, duduk di depan suatu tempat dudukan semen, betonan semen di depan rumah. Itu mengajarkan dengan mengatakan bahwa Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mengajarkan bahwa jika orang yang belum bekerja, belum dapat pekerjaan, maka jangan mencari pekerjaan. Dua orang yang mendengar pernyataan mursyid tersebut tersenyum sekaligus bingung, heran, tapi tidak menolak. Dua orang tersebut tertarik untuk mendengar penjelasannya. Karena apa? Karena mursyid spiritual tersebut mengatakan bahwa itu adalah ilmu dari rajanya wali Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan hal itu adalah ilmu hakikat. Ciri-ciri ilmu hakikat dari al-haq itu adalah ungkapan ungkapan kalimat kiasan yang memiliki makna tersirat. Orang yang bisa memahami makna kalam yang mengandung ilmu yang tersirat, petunjuk yang tersirat,
itu hanyalah para kekasih Allah minimal di makom al-waqwah. Al-waqwah itu Allah sampaikan kepada wali yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri, terdapat di dalam kitab beliau, kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, bahwa al-waqwah itu adalah dibalik apa yang dikatakan. Jadi makom wali yang duduk di al-waqwah itu memiliki ungkapan kalam-kalam hakikat dari Allah yang penyampaiannya itu berupa kode-kode, dan orang yang memahaminya hanya orang yang kasyaf maknawi, telah terangkat hijab-hijab sehingga mengerti maknanya. Dan penjabaran kalam hakikat itu pasti sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, karena ilmu hakikat yang didapat dari Allah itu adalah hasil atau buah dari pelaksanaan ilmu syariat. Syariat itu artinya peraturan yang berkaitan dengan peraturan yang halal, bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian setelah memahami ilmu syariat tersebut, lanjut kepada bertarekat, yaitu mengamalkannya di dalam menjalani kehidupan dengan tata cara tertentu, yang kemudian disertai dengan hati yang tidak berbuat syirik kepada Allah, sehingga nantinya kalau orang itu dikehendaki oleh Allah, maka dia wusul kepada Allah atau sampai kepada Allah, dia menjadi orang yang ma'rifatullah. Dan tingkatan di atas ma'rifatullah itu adalah di makom al-waqwah dan ru'ya. Makom para wali jika bahasa syariatnya terdapat di dalam hadis tentang penjelasan makom ihsan. Orang yang duduk di makom al-waqwah itu adalah orang yang bisa mengamalkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Firman Allah tersebut termasuk ayat yang mutasyabihat, yang memiliki makna tersirat. Begitu juga para wali itu memiliki ilmu-ilmu rahasia ketuhanan yang disampaikan di dalam hatinya. Karena makom al-waqwah ini adalah disebutkan oleh Allah tempat bicaranya Allah, dia itu sudah mendapatkan bisikan-bisikan ilmu kerohanian, ilmu ketuhanan. Maka orang yang tersebut ketika melihat apapun, mendengar apapun, itu selalu melihat wajah Allah. Yang dimaksud wajah Allah itu bukan zatnya, tetapi bisa mengungkap asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, af'al Allah pada tiap-tiap segala sesuatu. Hal itu berkaitan dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa. Pada ayat 126 Allah Ta'ala berfirman, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Jadi apapun yang Allah ciptakan itu diliputi, artinya tidak terpisah dari hikmah. Dan hikmah itu pastilah nanti menghantarkan kepada zikrullah, mengingatkan kita kepada asma Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Jadi mimpi yang dalami mursyid tersebut itu adalah ilmu hakikat yang mana itu bisa dijabarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan penerapannya di dalam kehidupan itu juga bisa diberikan contohnya. Mungkin di next video insya Allah saya akan berikan contoh dan sekaligus menjabarkan atas visual mimpi yang si mursyid itu alami. Karena materi video yang saya buat biasanya berkisar 10 menit. Kalau sekarang saya hanya menyampaikan kejadian mimpinya saja, bahwa mursyid tersebut sudah pasti mengetahui dari Allah maknanya, penjabarannya dan contohnya, dan ketika mengajarkan kepada dua orang itu menandakan ilmu tersebut hanya dipahami sedikit orang, seperti yang dikatakan Sultan Aulia bahwa wali Allah itu mengajarkan kepada orang-orang tertentu saja, tidak ke semua orang. Nah, seperti itulah mimpi yang dialami seorang mursyid spiritual di akhir zaman, mendapatkan mandat dari Allah untuk mengajarkan ilmu dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana beliau juga bermimpi boleh mengajarkan kitab Risalah Ghossiyah dan
sudah diberi pemahaman tentang kitab Fathur Rabbani milik Sultan Aulia juga. Assalamualaikum.